Menarik sekali ya. Lebih baik jangan ditonton. Menarik sekali langsung. Jangan ditonton kan, karena banyak sekali paradoks-paradoks yang muncul di sekitar kita gitu ya. Tapi kembali kepada paradoks puasa. Nah, saya juga tadi mau kembalikan ke situ kan. mau Nah, gitu. jadi gimana kalau kita kembalikan lagi ke paradoks puasa, apalagi paradoks-paradoks yang kita temukan atau fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita dan tanpa kita sadari. Dan yang paling nampak kita temukan dalam paradoks puasa itu bagaimananya meningkatnya semangat konsumerisme dalam tatanan ya kan ya. Itu Iya, kita iya. dalam Paham, pengertian paham. puasa saja kita sudah bisa pahami bahwa puasa yang paling rendah ya, puasa yang paling akidatul awam mungkin bagi sebagian orang itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Makan dan minum ini adalah tingkatan paling rendah ya. Tingkatan paling rendah bagi sebagian orang. Akan tetapi ini bertentangan dengan tren ekonomi pada saat bulan Ramadan, di mana saat seharusnya kita umat Islam menahan diri dari sifat konsumerisme, justru malah dalam bulan Ramadan lonjakan konsumsi itu meningkat. Apabila yang dikatakan dari Bank BCA, dia perlu menyediakan uang tunai sebesar 10 triliun untuk memenuhi kebutuhan para penabung di sana dalam memenuhi kebutuhan saat bulan puasa. Ini menjadi suatu hal paradok yang lain lagi. Jadi menahan, tapi setelah itu balas dendam gitu ya. Nah, iya itu menjadi hal yang paradoks. Iya, iya. Yang seharusnya kita jadi lebih sederhana, kok tambah mewah ya? Kok tambah gitu ya. mewah? Karena mungkin ada Ini suatu hal paradoks, yang mungkin paradoks. bertentangan bagaimana memahami filosofi dari puasa itu sendiri. Jadi juga saya juga sempat kepikiran tentang bagaimana konsep penentuan suatu puasa itu berdasarkan waktu dari apa itu? Dari Fajar Sodik sampai waktu maghrib kan, waktu puasa kan seperti itu kan ya Mbak ya. Jadi konsep penentuannya itu dari adzan subuh lah, dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Jadi ada yang mengatakan kalau kan sebagian orang ada yang memahami bahwa puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ada paradok lagi yang muncul di situ, bagaimana di sebagian tempat tertentu waktunya itu ya Lebih lama. waktu siangnya itu lebih lama daripada waktu malamnya. Mungkin kalau lamanya sekitar 1 jam, 2 jam, 3 jam mungkin masih bisa dimafhumi. Masih kuat gitu. Tapi kalau ada kasus kayak anggap ada orang ya di Antartika sana ya, mungkin di Antartika, mungkin bukan di Antartika, di Kutub Utara. Itu waktu siangnya hanya dalam kisaran waktu 50 menit. Bagaimana dia melakukan pelaksanaan ibadah puasa di sana? Mungkin sebagian ulama fikih bisa memberikan suatu ijtihad bagaimana ada pergeseran pengertian dan penentuan bagaimana waktu puasa itu ditentukan, sehingga ini tidak menjadi paradok. Sehingga akan ada waktu tercepat puasa kayak di Selandia Baru itu hanya sekitar 11 jam 12 jam lah. Sehingga mereka merasakan ada kespesialan bagi mereka untuk melakukan ibadah puasa, karena memang sebenarnya kalau bagi umat di Indonesia mereka itu tidak puasa. Cukup tidur saja kan, kalau orang di Indonesia kan itu habis subuh nanti bangunnya setelah duhur ya. Ya kakak-kakak ya. Beberapa begitu. Beberapa. Iya. Beberapa bangunnya setelah itu. Itu menjadi paradok lagi Kak, Mbak. Ya, Mbak. Iya. Soalnya memang puasa itu kan niatnya agar diri kita itu menjadi lebih produktif kan ya. Puasa itu menjadikan diri kita lebih produktif. Makanya ada sebagian ulama yang menggolongkan bahwa puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia. Dalam artian kalau bahasa ekonominya mungkin bisa dikatakan kita menghindari suatu hal yang tidak bersifat produktif. Jadi kita dalam Tapi tidak ada yang tidak produktif. Kak, tidur aja di agama bisa bernilai pahala, itu produktif. itu menjadi paradok lagi sebenarnya. Cuma kalau kita menggunakan perspektif Gus Baha itu juga produktif. Iya. Soalnya tidur itu baik apabila digunakan sebagai ranah melindungi diri kita dari maksiat. Iya. Jadi Daripada itu ngegibah, dulunya produktif. mending tidur aja, bangunnya nanti. Jadi jam bahaya 2. juga ini, jadi paradok juga. Jadi kalau ada Paradoks orang ya. yang tidur itu jangan dibangunin. Siapa tahu beliau bertarekat untuk Sedang menjauhkan itikaf diri. di dalam mimpi gitu ya. Itikaf di dalam mimpi. Sedang mungkin
sedang berzikir dalam mimpi. Ya kita husnuzon saja gitu ya. Iya, itu banyak sekali. Tapi menurut Mbak sendiri ya, dari beberapa paradok yang mungkin secara mainstream sudah dipahami, mungkin Mbak moderator sendiri memiliki pengalaman Bukan moderator. mediator ya, Mbak mediator ya. Mbak Memiliki Minda pengalaman pribadi terkait tentang paradok puasa itu sendiri. Berarti pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi, Mbak. Kalau saya mengamati kehidupan sosial, ya saya rasa kita sama ya. Sama-sama melihat bahwa fenomena-fenomena seperti tadi, konsumerisme yang semakin banyak, balas dendam, dan juga kadang saya juga merasa bahwa ketika puasa, bagaimana kita menghayati bagaimana perasaan orang-orang miskin gitu ya, bagaimana mereka menahan lapar dan lain sebagainya. Saya rasa itu mulai sudah tergerus gitu ya, karena sudah kita seakan-akan puasa sekedar formalitas aja gitu, dan penghayatan terhadap makna puasa itu sendiri sudah mulai luntur. Itu sih menurut saya, terutama memasuki bulan tahun kedua dari pandemi ini, saya rasa sudah apresiasi terhadap bagaimana kita menghayati Ramadan itu mulai dari segi kegiatannya ya. Ibaratkan Ramadan sudah tidak memiliki nilai sakralnya sendiri ya. Ramadannya tetap sakral. Cuman bagaimana kita mengapresiasi itu sudah mulai berkurang saya lihat. Ya, kalau ada suatu kesakralan tapi tidak kita rasakan, kan kita sudah tidak menganggap itu sakral. Sakral kan, sakral kan subjektif, sakral itu kan dari subjektif. Kita sendiri gitu dari ya. kita sendiri, berarti secara personal. Gini Kak, kebetulan kemarin saya melihat di berita bahwa ada beberapa yang, kalau kita tadi masalah konsumerisme, mungkin upaya-upaya pemerintah itu membuat melihat fenomena konsumerisme yang semakin melonjak naik gitu kan, semakin besar, padahal masyarakat disuruh menahan diri gitu kan, tapi nggak bisa menahan diri soal belanja gitu. Nah, ada yang sempat yang muncul ke permukaan itu bahwa ada peraturan-peraturan yang melarang orang-orang yang menjual makanan di siang hari, dan juga ada yang dilarang, intinya membuka warung, buat rumah makan, itu semuanya dilarang. Menurut Kak Banu kayak gimana? Responnya seperti apa? Sebenarnya saya harus agak hati-hati menanggapi ini semua karena berbahaya. Kalau dalam konteks dalam konteks bernegara harusnya tidak boleh ada kebijakannya seperti itu. Jika melihat dan merujuk kepada bahwa kita adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, negara yang tidak monoteologi. Ya. Itu harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada. Kebijakannya sedemikian ini sedikit absurd lah, sedikit paradok juga, karena memang dalam penerapan sehari-hari harusnya orang yang berjualan itu sama sekali tidak mengganggu pada tahapan berpuasa. Jika kita yang ngerasa nafsu gitu kan, masa orang yang jualnya disalahin gitu? Enggak, itu secara personal. Dia tidak bisa menuntut orang lain untuk bertanggung jawab atas kesalahan itu. Status makanan jangan salahin yang update status. Iya, gitu jangan ya. salahin sponsor dari sebagian produk di siang hari. Iya. Lebih baik nggak nonton itu ya. Menarik sekali ya. Lebih baik jangan ditonton. Menarik sekali langsung. Jangan ditonton kan, karena banyak sekali paradoks-paradoks yang muncul di sekitar kita gitu ya. Oh, iya, nah, iya. Paradoks juga yang mungkin tidak kita rasakan, sudah kita rasakan ya Kak ya. Menahan diri, kita kan bahasa itu menahan diri. Iya Mbak, menahan diri. Yang ujian yang paling besar itu bagaimana menahan diri untuk tidak komen netizen. Biar tidak nyinyir. Gitu. Soalnya memang penilaian terbaru paling tidak sopan se-Asia Tenggara Indonesia. Iya. Nah, karena jari-jari kita sangat aktif sekali pemirsa. Jadi yang produktif adalah jari-jari kita. Jadi mungkin dengan momentum Ramadan ini netizen Indonesia bisa menahan jari-jari mereka. Jadi sebenarnya kalau melihat kepada ada kecanduan gawai, jadi salah satu momen untuk menahan diri dari pendewasaan gawai ini salah satunya puasa. Jadi memang puasa itu gak hanya sebatas dari makan dan minum ya Kak ya. Juga tapi bisa menahan diri hawa nafsu. Hawa nafsu yang paling besar di internet, di gawai. Kok bisa hawa nafsu ada di internet di gawai itu? Kok bisa itu? Bagaimana itu konsepnya itu? Seharusnya saya yang nanya ya. Karena yang paling banyak tahu kan biasanya cowok pemirsa. Oh gitu. Ya. Cuma apa aja yang ditonton. Cuma hari ini paradoks ya. Jadi cewek yang lebih banyak tahu pemirsa ya. Jadi bagaimana kita juga menahan diri dari menonton yang tidak baik, Contohnya sekarang ini gibah-gibah banyaknya di gawai sudah Kak gitu kan. Jadi kalau nonton Simposium Today ini itu pengecualian. Oh, itu pengecualian. Itu promosi ya pemirsa. Ya, jadi maksudnya di sini konten yang tidak baik gitu ya. Selama konten itu positif silahkan gitu kan. Jadi menahan dirinya ke sana. Yang biasanya nonton yang agak goyang TikTok
TikTok. Enggak, ya jangan gitu Kak, jangan gitu. Tidak semuanya TikTok itu negatif. Ada yang berdai informasi. Saya kan ngasih yang spesifik goyang TikTok. Loh, jangan gitu, itu seksis loh Kak. Oh, memang tempatnya orang Iya. seksi di sana sih Mbak. Jadi bagaimana kita bisa lebih mengatur diri lah ya. Ya. Karena bingung juga nanti kalau misalnya kita ngegibahnya, maksudnya kita menghindari maksiat, tapi maksiatnya banyaknya di gawai gitu misalnya. Jadi bagaimana kita bisa lebih ya beda lagi kalau gelai ya. Kameramen diam dulu ya. Biarkan yang menonton di YouTube jadi nomor satu. Yang dapat boleh perhatian komentar kamera. gitu ya. Silakan buat Jadi pemirsa. isi komentarnya di YouTube aja kameramennya. Kami tunggu Iya. komentarnya. Mungkin ada paradoks-paradoks lain dalam segi puasa yang Jadi sebenarnya bukan paradoks puasa sih, paradoks saat kita berpuasa. Jadi bukan puasanya yang paradoksnya. Bukan puasanya. Jadi yang nilai-nilai yang tergerus itu bukan nilai-nilai puasanya. Iya. Pahalanya tetap gitu Pahalanya kan. tetap. Nilai-nilainya tetap. Cuman bagaimana kita menghayati itu, memahami itu yang sekarang mulai bergeser gitu kan Iya. ya. Menarik sekali pemirsa, jangan lupa like, comment, subscribe karena mungkin Karena untuk ini mau sudah penyampaian- disudahi ya, Mbak ya. karena untuk Iya, karena ya kita juga lebih menghemat waktu karena jam kerja saat puasa dikurangi gitu. Jadi bagaimana kita lebih mengurangi waktu untuk bermain gadget gitu Iya, maksudnya oke, Kak. oke. Gitu. Ya mungkin ada sepatah dua patah kata kesan dan kesan selama Ramadan ini gimana dari Kak Kesan Banu? dan pesan. Kirain saya alumni Ramadan. Dia masih pengen Ramadan di tahun berikutnya, Pak. Jangan gitu. mendoakan yang bukan sampean. Suka banget ya Kak Banu ya. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya bukan ke sana Kak. Ya begitu. Salah satu juga menahan diri dari suuzon ya. Menahan diri dari suuzon. Saya mungkin pesan kesan untuk yang mengalami paradoks-paradoks itu bagaimana kita bisa keluar dari pemahaman yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ingin tidak paradoks saja, gimana ya? Paradoks itu pasti terjadi sih Mbak. Cuma bagaimana agar paradoks itu tidak tidak menjadi suatu paradoks, kita harus memahami puasa itu sampai kepada esensi-esensinya. Jadi menahan diri itu tidak hanya dalam batasan menahan yang bersifat formalistik simbolik saja, tapi jauh kepada ranah yang substantif. Jadi kalau kita kontekskan pada masa kini itu bisa kita artikan dalam kita mungkin kalau dulu kan menahan diri dari ini itu dari ini perlakuan yang tidak baik dan sebagainya. Dalam konteks kekinian kita bisa menahan diri dalam konteks menghabiskan waktu yang sebegitu banyaknya dalam dunia maya. Apalagi dalam suatu hal yang bersifat non produktif. Bukan hanya negatif ya, non produktif atau batasan sia-sia di situ. Sia-sia gitu ya. Iya, karena tidak bisa kita mengatur kita menilai bahwa orang yang tidak keluar rumah itu tidak itu lebih baik dibandingkan yang keluar rumah. Padahal di luar rumah kita bisa di dalam rumah kita bisa menonton yang di luar rumah gitu ya. Yang di luar rumah, yang di luar nalar pun bisa. Iya, seperti itu ya. Jadi banyak sekali paradoks-paradoks yang terjadi di sekitar kita. Mungkin teman-teman juga merasakan atau melihat atau mengalami paradoks yang sedemikian rupa. Silakan juga bisa isi di kolom komentar untuk kita berbagi bagaimana kita ya setidaknya minimal menyadari bahwa ada paradoks di sekitar kita. Mungkin itu saja pemirsa karena kita sudah berbincang-bincang cukup panjang ya Kak ya tentang Iya, paradoks. sampai hampir maghrib ya. Iya, sekalian ngabuburit ya kita. Jadi ini juga menjadi video sekaligus menutup Iya. perbincangan kita terkait paradoks di bulan puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa Like, comment, and subscribe. dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar terus update tentang video-video terbaru di Symposium Today. Sekian kami mohon undur diri apabila ada salah-salah kata, perbuatan, nyinyir-nyinyir yang tidak jelas dan lain sebagainya. Kami mohon maaf. Sampai jumpa di video Symposium Today berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.